Ya, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahnya surat Al-Fatihah, guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, yang sudah ketemu diberikan keberkahan, serta kita diberikan rezeki yang halal barokah, kemudian rezeki yang bisa membawa kita ke surga, dan kalian semuanya tercapai cita-citanya untuk menata hari esok di masa yang akan datang dalam keadaan ilmu yang berkah itu. Wali qadai hajatina wajatikum min haji dunya wal akhirah bijail qurna bijai habi ka nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina ilaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tazakkura wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi hari ini bagian babul istisna. Ya, betul nggak? Oke.
babul istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisnai utawi iki iku bab mertelaaken pengecualian. Babul istisnai utawi iki iku bab mertelaaken pengecualian. Bab istisna akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmi wa kana fil labdin daraj wa labdul istisna alladhi lahu hawa. Terus ila wa ghairu siwan suwa siwa hola ada hasapama ilan sibi ma'ah roj humin di tamami mujabi. Terus ila wahida wa qadra aitul qauma illa khalida wa iyakun min ditamamin tapa pa abdilan wa nasbupi hidu'ipa hadza istas naitahu min jinsihi wa masiwa hukmuhu bi aksihi yakum wa iyakun min naksisin amilus taqala kalam yakum abuka awalan wala ara kamukbilan itlaki ba'da sab'atil bawaki wa nasbu aidon jaijun ba'da hola wa ma'ada wa ma'asa. Baik. Babul istisnai utawi iki iku bab martelaaken istisna. Akhrij jabakna sira. Akhrij jabakna sira. Keluarkanlah kau. Akhrij jabakna sira oleh jabakna mau bihi kelawan nganggo istisna. Bihi kelawan nganggo istisna oleh jabakna minal kalami saking guneman saking omongan minal kalami saking guneman ngetuakan ma ing lafad kharaja kang metu apa ma kharaja kang metu apa ma min bayaniyah menjelaskan kalimat ma isinya apa. Isinya ma itu min hukmihi saking hukume kalam. Min hukmihi saking hukume kalam. Wa kana lan ono apa ma wa kana lan ono apa ma iku pilabdin ono ing dalam lafad. Iku pilabdin ono ing dalam lafad in daraja kang kelebu apa ma inda filabdin iku ing dalam lafad sifate lafad in daraja kang kelebu apa ma
Ini bait tujuannya agar kita mengetahui mana bagian dari kalam omongan, maksudnya dari segi hukumnya, dan mana yang tidak termasuk di dalamnya. Ya, dalam sabtu lafad indaroja yang masuk di dalamnya. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ini menjelaskan tentang akhrij bihi minal kalami ma, keluarkanlah dari hukum pembicaraan, yaitu keluarkan kepada apa? Ma in lafad. Lafad itu apa? Oh, hukumnya. Contoh, ja'a talamidu illa zaidan. Ja'a udah datang, siapa yang datang? Talamidu, murid-murid, illa zaidan, angin si Zaid. Lah, dari keseluruhan itu siswa datang kecuali si Zaid. Ini yang dimaksud dengan ma'in daroja. Ya, keluar dari hukum ja'a. Keluar dari hukum ja'a berarti datang tidak? Tidak datang. Ya. Nah, ini namanya yang lafad ini yang jatuh setelah lafad ila disebut dengan mustasna. Itu. Lafad yang jatuh setelah lafad ila atau adat istisna, karena adat istisna itu bukan ila saja. Ya, nanti dalam bait selanjutnya dijelaskan ada berapa sih adat istisna yang mengeluarkan hukum dari ja'a. Dan begitu. Paham kan? Nah, ini nantinya disebut dengan mustasna minhu. Istilah ya, mustasna minhu. Ini yang dikeluarkan dari hukum ja'a. Ya. Ini yang termasuk kategori hukum ja'anya ini, mustasna minhunya. Gitu. Lah, itu maksudnya bait. Lanjut. Walabdul istisna lan utawi lafade istisna. Walabdul istisna lan utawi lafade pengecualian, lafade istisna, ya, alat mengecualikan, yang mengecualikan, alat yang mengecualikan gitu maksudnya. Walabdul istisna utawi lafade yang mengecualikan, alladzi kang lahu iku kedua istisna, bagi istisna itu hawa kang mengku opo alladzi yang mencakup di dalam lafad yang mengecualikan, walabdul istisna utawi itu mubtada. Lah, setiap mubtada pasti butuh khobar. Ini khobarnya. Lafad yang jatuh setelah isim mausul alladzi itu namanya silah, ya. Kalau silah itu nanti berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, kan ini lahu kedua lafaz yang jatuh setelah lafaz alladzi isim mausul lahul hawa. Ini namanya jumlah fi'liyah. Lahu kedua istisna hawa kang mengku opo alladzi.
iku ila lafad ila. Nah, lafad yang mengecualikan itu adalah ila. Ila lafad ila, wa ghairu lafad ghairu, wa siwan lafad siwan, suwan lafad suwan, siwa lafad siwa, khola lafad hola, ada lafad ada, hasa lafad hasa. Pamaila maka sertane lafad ila insib maca nasob sira, insib maca nasob sira, insib maca nasob sira dengan lafad ila. Ya, dengan lafad ila itu nanti kalian baca nasob, ya, baca nasob kepada mustasnanya, ya. Ma ing lafad, ma ing lafad ahrajathu, ahrajathu kang wis njabaaken apa ila hu ing ma, hu ing ma, ma ing lafad ahrajat kang wis metuaken apa ila hu ing ma min ritamamin mujabin, min ritamamin saking kalam kang tam, kalam tam, tam itu sempurna, mujabin kang mujab, mujab itu tidak ada huruf nafinya, berarti terbuat dari kalam tam mujab, terbuat dari kalam tam mujab. Contoh, contoh lagi, ya. Ini, oke. Kalam itu adalah omongan. Omongan itu pasti terdiri dari fiil dan fa'il. Kalau mubtada dan khobar, berarti itu sudah termasuk kalam. Bukan kalimat, bukan kalimah, tapi kalam. Oh, kalam itu. Nanti kalam itu ada yang disebut dengan istilah kalam tam mujab. Artinya kalam yang sempurna. Kalau sempurna itu mesti ada fiil dan fa'il, ya. Fa'il, mubtada dan khobar gitu. Khobar, makanya sempurna. Tapi jatuhnya sebelum lafadilah gitu. Mujab ini berarti tidak ada huruf nafinya. Tidak ada huruf nafi. Huruf nafi itu apa? Kayak ma nafi, la nafi, lam juga nafi, gitu ya. Tidak ada ini unsurnya. Contohnya bagaimana? Contohnya ja'al kaumu illa zaidan. Zaidan. Ja'a wis teka sapa al kaumu, kaum fiil fa'il. Oh, ini udah tam namanya. Ya, sempurna itu. Kemudian mujabin, tidak ada huruf nafinya, tidak ada huruf lam nafi, tidak ada lam yang menafikan aja, tidak ada lam itu yang menunjukkan mana tidak ada gitu. Kemudian ila zaidan aing pak zaid. Nah, ini perintahnya kalau termasuk kalam tam mujab maka ini insib. Mustasnanya itu harus dibaca nasob, ya itu.
di antaranya. Oke? Itu najam kedua. Kemudian lafaz yang mengistisnakan itu ada berapa? Lafaz yang mengistisnakan atau yang mengecualikan tadi satu, ila, goiru, nanti suan, sawaun, apa lagi? Apa? Suan, ila satu, goiru dua, siwan tiga, suwan empat, siwa lima, khola enam, ada tujuh, hasa delapan. Oh, lafaz yang mengecualikan itu dalam kitab Amriti ada 8 ya. Di antaranya ada lafaz ila. Nanti kalau lafaz ila pamailan sibin sib, maka bersamaan lafaz ila itu kamu membaca nasab terhadap kalimat yang ahrojat mengecualikan gitu, yang mengecualikan kepada ila, tetapi itu kalamnya termasuk kalam min dzi tamamin mujabin. Karena halo, paham tidak? Lah contohnya bagaimana? Contohnya utawi contohnya iku kakoma kulul kaumi ila wahidan, kakoma wis ngadeg, kakoma wis ngadeg sapa kulul kaumi saben-saben atau sekabehane kaum, koma wis ngadeg kulul kaumi sekabehane kaum ila wahidan angin wong siji. Nah ini contohnya lagi, di samping tadi contohnya udah. Tadi ja'al qaumu ila jaidan. Sekarang pakai koma. Koma fi'il, kulul qaumi fa'il, terbuat dari jumlah idopah ya. Ada kulun, ada kaum. Itu namanya kulun mudhof, qaumi mudhof ile, diingetin. Ila wahidan angin wong siji. Nah lafaz wahidannya itu dibaca nasab ya, ila wahidan tekenging wahidun gitu, wahidan angin wong siji gitu. Lanjut. Wa qad ra'aitu lan teman-teman wis ningali sapa ingsun, wa qad ra'aitu lan teman-teman wis ningali sapa ingsun al qauma ing kaum ila holidan angin pak holid, angin pak holid, ila holidan angin pak holid. Dapat holidan dibaca nasab karena termasuk kalam tam mujab. Tam itu sempurna, ada fiil dan fa'il sebelum adat istisna, sebelum lafaz yang mengecualikan. Setelah lafaz yang mengecualikan nanti mustasnanya dibaca nasab. Tetapi sebelum lafaz ila juga sudah lengkap, ada fiil dan fa'il gitu. Namanya kalam tam mujab. Ingetin kita dikit-dikit. Wa iyakun lan lamun ono apa ma, wa iyakun lan lamun ono apa mustasna boleh, wa iyakun lan ono apa ma silakan, wa iyakun lan ono apa ma isinya mustasna. Kalau mustasna itu di mana tempatnya? Halo. Kalau mustasna tempatnya di mana? Setelah apa sebelum?
Sebelum apa setelah? Hah? Sebelum apa setelah? Mana mustasna? Lafad yang jatuh setelah lafad ila, itu namanya mustasna. Kalau yang sebelumnya disebut mustasna minhu, ingetin. Nah sekarang gini masalahnya. Tadi masalahnya sudah dijelasin, itu termasuk kalam tam mujab. Ya, lah sekarang wa iyakun lan lamun ono apa mustasna lafad yang jatuh setelah lafad ila. Wa iyakun lan lamun ono apa mustasna ono iku khobare yakun min ditamamin saking lafad kang sempurna, min ditamamin saking lafad kang sempurna, intafa kang dadi sepi opo kalam, maksudnya dinafikan. Kategori yang kedua, bagaimana kalau kalamnya bukan kalam tam mujab tetapi kalam tam manfi? Ya, yang kedua nih, kalam omongan tam manfi, yang dinafikan, yang disepikan, manfi, kalam tam manfi, kalam tam manfi goir mujab, itu goir mujab, ya, kalam tam manfi goir mujab. Nanti di situ disebutkan di sini ketentuannya, wa iyakun min ditamamin tafa pa'abdilan. Ada kalimat pa'abdilan? Ada enggak? Nah itu artinya pa'abdilan gawe badal teman siro. Pa'abdilan maka gawe badal teman siro. Insartiyah itu lalu memberikan insartiyah itu gini, in koma zaidun, kalau itu namanya insartiyah. Maka kalau setiap insartiyah pasti butuh jawab. In koma lamun ngadeg sapa zaidun fakumtu maka ngadeg sapa ingsun. Nah ini begini juga, iyakun lan lamun ono apa mustasna. Ini mustasna namanya, nih mustasna nih, ingetin lafaz yang jatuh setelah ilah. Wa iyakun lan lamun ono apa mustasna, ya, min ditamamin yang termasuk kalam tam intapa, tapi yang manfi, yang disepikan, yang ditiadakan, artinya yang ada manapinya. Pa'abdilan maka gawe badal teman siro, maka buatlah lafaz yang jatuh setelah istisna ini nanti dijadikan badal. Ya, oleh karena itu nanti ada dua hukumnya itu. Kalau ini hukumnya wajib, maaf tadi kelewat. Hukumnya itu nasab, dibaca nasab. Apa yang dibaca nasab? Halo? Yang dibaca nasab apa? Mustasna, begitu. Ini mustasna hukumnya dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena termasuk kalam tam mujab, begitu aja. Harus nggak ada manapinya. Ya. Lah sekarang bagaimana kalau seandainya mustasnanya itu kategorinya termasuk kalam tam manfi? Bolak-balik biar paham.
Ghair mujab ya. Nah nanti ada dua hukum. Yang pertama fa'abdilanna gawe badal teman siro, dibuat badal. Kasih contoh dulu biar paham. Kasih contoh dulu. Ma ja'a talamidu, ma ja'at talamidu ya. Tidak datang siapa murid illa Zaidun angin yo Pak si Zaid gitu. Ini namanya fa'abdilan, digawe badal. Berarti kalau badal nanti kembalinya bukan dibaca nasab, tetapi harus dibaca rofa ya, beserta tanwin ya. Zaidun illa Zaidun. Tetapi yang digawe badal itu fa'abdilan itu nanti ya, ini merupakan al-mukhtar. Mukhtar itu kaul yang terpilih, kaul atau pendapat yang terpilih nanti dijadikan badal. Mustasnanya itu dijadikan badal gitu ya. Kemudian bagaimana yang ini? Yang kedua itu nanti boleh dibaca nasab, dibaca nasab. Berarti nanti maja'at talamidu illa Zaidan kecuali Pak Zaid. Ada dua hukum, berarti kalau termasuk kalam tam manfi ya, kalau termasuk kalam tam manfi. Nah ini yang dibuat dibaca nasab mustasnanya ini termasuk kaul yang dhaif, wa huwa dhaifun. Loh, berarti yang kuat ini dijadikan badal. Gitu. Harus. Halo. Paham tidak? Hah? Ayo. Jadi sekali lagi kita ulas baitnya itu. Yang bait yang keberapa itu? 1, walabdul istisna 2, kemudian khola ada min ditamin mujabin itu yang ketiga. 1, 2, 3. Khola ada hasapa ma'ilan sib. Ketiga itu ya, ma'ahrojatu min ditamamin ketiga. Kemudian yang keempatnya kakoma kulul qaumi illa wahidan, tapi membuat contoh yang kalam tam mujab ini. Wa qadro aitul qauma illa holida, ini contoh yang tam mujab. Berapa bait berarti? 1, 2, 3, 4 ya. Kakoma kulul qaumi illa wahidan yang keempat. Wa qadru aitul qauma illa holidan itu keempat.
Kemudian yang kelima, dalam bait yang kelimanya bunyinya wa iyakun min ditama min tapa pa abdilan wa nasbupi hidoipa doipa ya. Ada? Kita kasih paham, kita pahami dulu. Wa iyakun, kalau adanya mustasna, berarti mustasna itu lafaz yang jatuh setelah ila, adat istisna, itu namanya mustasna. Ini sedang menghukumi lafaz yang jatuh setelah istisna. Lah, nanti lafaz yang jatuh setelah istisna itu kalamnya termasuk kalam min ri tamamin tafa ya, termasuk kalam yang manfi ya. Lah nanti punya hukum, yaitu hukumnya apa? Lafaz yang jatuh setelah ila itu dijadikan badal. Lah kalau badal berarti tidak dibaca nasab. Paham nggak? Oke? Halo? Nah, wanasbu pihi du'ipa, wanasbu utawi maca nasobna pihi dina kalam kalam manfi ya, tidak wanasbu pihi membaca nasob di dalam kalam tam manfi itu du'ifa diapaskeun, berarti memilih dijadikan hukum, memilih dijadikan hukum. Cenyaramung aing mah badal. Alah, ayo nyanyi dulu yang kemarin apa? Nyanyi dulu yang kemarin. Lihat tulisannya. Kayak belum fokus nih ngajinya. Siap. Tuh 2 3. Nanti saya kasih tambah lagi hari ini. Ada nggak tulisannya? Iya tuh. Kalau ada mah. Kalau ada silakan derlah. Mulai tuh 2 3. Kurang lepas suaranya. Udah dikarasai. Oke, sekarang fokus kita sedang membahas tentang apa? Bab apa? Bab apa itu istisna? Pengecualian. Pembicaraan yang ada pengecualiannya itu adalah istisna. Dalam istisna itu ada istilah apa aja? Ada istilah mustasna minhu dan ada istilah mustasna.
yang dikecualikan dan yang mengecualikan. Ya, kalau mustasna berarti yang dikecualikan. Kalau mustasna minhu yang mengecualikan. Oke? Paham? Are you understand? Paham dum? Singapardum? Ikut dikompakin. Nah, baru di dalam masalah istisna itu ada mustasna. Ari mustasna teh al ismu al waqi'u ba'da illa wa adatiha. Ari mustasna teh ada syarat. Ari mustasna teh yaitu al ismu kalimat isim, al waqi'u yang tumiba yang terjadi atau yang ada, al waqi'u yang ada, ba'da setelah ba'da illa setelah lafaz illa wa adawatiha dan alat-alat lainnya, atau wa awatiha boleh, wa awatiha ya. Kemudian dibahas lagi nanti dalam masalah kalam pembicaraan itu ada istilah lafaz yang mengecualikan dan yang dikecualikan. Boleh. Nanti formatnya ada satu, format kalam tamujab. Ari kalam tamujab teh pembicaraan yang sempurna. Oh, kok bisa sempurna? Karena ada fi'il dan ada fa'il. Dalam mustasna minhunya ya, dalam mustasna minhunya gitu. Ini fi'il fa'il. Kemudian lafaz yang jatuh setelah lafaz ilahnya disebut dengan istilah mustasna. Nah, kita sedang menghukumi lafaz yang jatuh setelah ada istisna. Maka hukum asalnya bahwa istisna itu adalah lafaz yang dibaca nasab. Paham gak? Halo? Paham dong? Lafaz yang jatuh setelah dibaca nasab. Itu. Makanya sini hukumnya dibaca nasab. Nah, yang kedua kategorinya ya, ada istilah kalam tamanfi. Ya, kalam yang memakai huruf nafi. Lah, huruf nafi itu adalah ma, la, lam, dan lain sebagainya itu. Ya. Maka nanti kalau unsurnya di dalam pembicaraan itu mengandung huruf ma, lam, la atau nafi bahasanya ya. Maka hukum yang utamanya fa'dilan dibuat dengan mustasnanya itu dijadikan badal. Kalau badal nanti bukan dibaca nasab tetapi dibaca rofa gitu ya, dibaca rofa itu badal ya. Berarti kedudukannya sama ini, lafaz kalam itu dibaca rofa ya, itu menyamakan dengan hukum ini. Dalam i'rabnya, dalam harokatnya, dalam tanda bacanya, ila zaidun, yo angin, yo Pak Zaid, itu paham ya? Kemudian yang kedua, boleh dibaca nasab juga boleh,
walaupun terbentuk dari kalam tamampi, ada huruf nafinya ini. Ma ja'a talamidu ila zaidan. Nah, nanti dihukumi kalau membaca nasab, mustasnanya dibaca nasab, ini boleh tetapi lemah. Ya, lemah keterangannya. Yang kuatnya itu harusnya dibaca rofa tanwin. Itu. Nah, sebar situ. Oke. Lanjut. Wa nasbu fihi duipa. Hadza utawi iki badal. Hadza utawi iki ndadosaken badal. Hadza utawi iki ndadosaken badal. Hadza utawi iki ndadosaken badal. Keterangan tadi yang kalam tam manfi itu dijadikan badal itu. Idastas nae tahu ing dalam nalikane jabaken sira. Idastas nae tahu ing dalam nalikane jabaken sira. Idastas nae tahu ing dalam jabaken sira hu ing istisna. Hu ing istisna min jinsi saking jinise istisna. Min jinsi saking jinise istisna. Maksudnya begini, kok ada istilah mustasna, ada kalam tam manfi, ada kalam tam mujab. Nah, kalam tam manfi hukum yang asalnya itu dijadikan badal. Nah, dijadikan hukum badalnya ini karena merupakan bagian jenisnya gitu. Masih terang? Oh, hidup sebelah. Ya. Itu jenis macamnya dijadikan badal. Wama lan mustasna siwahu kang saliyane wama siwahu wama lan lafad wamalan mustasna siwau kang saliyane jinsi siwau kang saliyane jinsi iku hukmu utawi hukume ma. Iku hukmu utawi hukume ma. Iku hukmu utawi hukume ma. Iku biaksi kelawan sewalike ma. Iku biaksi kelawan sewalike ma. Gini, maksudnya gini. Nah, ini kan tadi hukumnya yang dijadikan badal itu ya hadza idastasna tahu min jinsi dari jenisnya oh cang-cang atau bareng-bareng sampai pugu ya. Tidaklah datang siapa murid tidaklah datang siapa murid di Surabaya ila Zaidan angin si Zaid lah. Si Zaid ini
si Zaid ini mustasnanya merupakan bagian dari talamid. Sip, mantap luar biasa. Siapa dulu? Makasih. Tapi sebetulnya ya. Ada masih. Ulangi. Hada idas tasnai tahu. Ini itu yang dijadikan badal. Yang dijadikan badal tadi. Kan tadi ada dua, ada yang dijadikan badal dan boleh dibaca nasob. Ya. Ada. Mantap dulu luar biasa bager. Sakit rumah. Oke, fokus. Sedang menghukumi yang dijadikan badal nih. Nah, nanti lafaz yang dijadikan badal hada idas tasnai tahu apabila engkau menjadikan istisna min jinsi dari jenisnya. Dari jenisnya gini, min jinsi itu za'a maja'a talamidu ila zaidun. Ya, maja'a talamidu ila zaidun. Ari talamid jama lain. Ya? Jalma ya. Orang kamu jama teh. Talamid itu adalah orang atau manusia atau men. Ya. Kemudian ila zaidun angin si Zaid. Lah si Zaid manusia bukan? Manusia, maka ini merupakan bagian dari jenisnya talamid. Paham ya? Nah berarti ini nanti kalam tam yang muttasil. Muttasil. Kita ya. Yang dijadikan badal hada idas tasnai tahu. Dijadikan badal. Ini milihnya kalau keterangan hukumnya dibaca ropa. Sekarang lanjutannya apa? Wa masiwahu bi aksihi. Halo. Wa masiwahu bi aksihi naon? Wa masiwahu bi aksihi. Wa masiwahu hukmu bi aksihi. Nah ini satu jenis. Sekarang yang kedua dikatakan sebagai mutasil ya. Sekarang yang kedua wa masiwahu hukmu bi aksi. Begini. Wa masiwahu bi aksi itu nantinya termasuk biaksi itu berarti sebalik ke sebentar. Oh, kesana di sini. Hina idin. Oh. Ya. Yang kedua ini, bentar. Yang kedua ini nanti yang munqati. Contoh yang munqati berarti tidak satu jenis. Kalau yang ini satu jenis, kalau yang munqati ini satu jenis, ya satu jenis. Kalau yang munqati tidak satu jenis. Contohnya begini. Maja
illa hiratan. Ya. Maja'a talamidu, tidaklah datang murid-murid kecuali kucing. Ya. Kecuali kucing. Maka ini nanti dibaca nasob di aksi yang utamanya dibaca nasob gitu. Paham ya? Yang dibaca nasob. Nanti kalau dibaca ropa ilahiratun, berarti ini kaul yang lemah. Harusnya dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena tidak satu jenis. Murid manusia hirotan kucing gitu. Tahu nggak? Ulangi. Ya, sekarang sedang membahas tentang kalam tam manfi yang ada huruf nafinya. Nanti ada dua kategori. Ada yang utamanya gini aja. Ada yang mutasil. Ya, mutasil itu min jinsi dan satu jenis. Min jinsi ini nanti keutamaannya dijadikan badal. Dijadikan badal min jinsi itu. Yang dari satu jenis itu, min jinsi itu dijadikan badal, lebih bagus, lebih baik. Walaupun boleh dibaca nasob juga, tetapi yang dibaca nasob itu kaul yang lemah, pendapat yang lemah. Paham nggak? Halo, fokus, konsen. Ya. Kalau tam manfi itu terbagi dua bagian. Ada yang mutasil dan ada yang munqati. Yang mutasil hukumnya nanti yang utamanya itu dibaca ropa. Kenapa ropa? Karena dijadikan badal. Dibaca ropa, dijadikan badal gitu. Ini yang kuat. Walaupun boleh nanti untuk dibaca nasob, walaupun boleh untuk dijadikan nasob, tapi ini du'ifa, lemah. Bagusnya tetap dijadikan badal. Kalau yang satu jenis, contohnya ini maja'a talamidu ila zaidun, bagusnya zaidun. Walaupun boleh dibaca ila zaidan, tetapi yang dibaca ini zaidan kaulnya lemah, pendapatnya lemah. Lebih bagus dibaca ropa. Ini yang muttasil, ya, yang nyambung antara si jalan ini manusia dengan talamid manusia, sama-sama manusianya jenisnya. Paham gak? Yang kedua, wa masiwahu hukmuhu bi aksi. Adapun yang selainnya nanti berarti nanti masuk kategori munqati. Kalam tam manfi yang munqati, yang terputus, tidak satu jenis. Itu tidak satu jenis. Contohnya ini maja talamidu illa hiratan. Ini utamanya dibaca nasob. Yang kuat dibaca nasob, tetapi boleh juga dibaca illa hiratun. Illa hiratun boleh, tetapi lemah. Tetap kuatnya dibaca nasob. Kenapa? Karena tidak satu jenis. Itu namanya munqati, nyambung. Munqati itu terputus. Kartos ya? Kartos lah, kartos kan baik. Liar teh.
tuh. Ya. Sedikit lagi. Udah Pak, lanjut. Udah. Wah bener tuh. Oh di sini kelemahannya. Dulu itu ada yang biasanya kalau saya datang membahas bab anu sama putra putri, bab anu juga dibahasnya. Sekarang yang putra itu bagian pembahasan tentang babul amilati amala inna. Daripada olab akhirnya nggak apa-apalah. Nih yang putra itu bagian membahas tentang babula al amilati amala inna. Kalau yang perempuan baru sekarang bab istisna. Kemarin yang putra bab istisna ya. Tetapi tidak selesai bahas istisna juga. Oke lah, karena banyak kegiatan saya juga memaklumi. Saya orang yang selalu mengerti dan penuh pengertian. Makanya nggak rugi lah. Dengan saya nggak rugi. Padahal oke. Ya. Tapi kira-kira sabet lagi ya. Ada coba ini contoh aja, ini hanya contoh. Coba lihat. Utawi contone iku kalayakuma. Layakuma ora bakal ngadeg. Sopo al kaum ila japaru angin japar. Ya. Ila japaru angin japar. Coba dalam kalimat layakumal kaumu ila japaru bener enggak? Ila japarun bener enggak? Harokatnya tanda baca yang setelah mustasna. Benar. Benar. Kenapa benarnya? Karena iya, satu jenis. Ya, satu jenis. Satu jenis betul. Oke. Sekarang layakuma ila ba'iran. Benar nggak bacanya? Layakumal kaumu ila ba'iran. Apa bairun? Ayo cepat jawab. Layakumal kaumu ila ba'iran. Baironon. Oh, bairon itu onta. Ya. Illa bairon. Layakuma orang adeg sapa al kaumu kaum illa bairon angin onta. Harokatnya benar nggak bairon apa bairun? Bairon. Kenapa bairon? Iya, beda jenis. Maka yang beda jenis itu dibaca nasab lebih utama. Walaupun nanti boleh saja untuk dibaca ropa. Begitupun dengan ini layakumal kaumu illa japarun. Utamanya dibaca ropa, tetapi boleh dibaca nasab juga. Ya, tetapi yang dibaca nasab itu dhaif, lemah. Lebih kuat dibaca ropa tanwin. Illa japarun, aing pa japar. Karena satu jenis namanya muttasil. Ya, namanya muttasil. Kalau layakumal kaumu illa ba'iron namanya
mungkoti, terputus, tidak satu jenis. Oke? Makanya di sini dijelaskan wa nasbu utawi maca nasobe fi ila bairon iku aksaru lebih banyak, iku aksaru lebih akeh. Wa iyakun lan lamun ono, wa iyakun lan lamun ono opo istisna iku min nakisin saking kalam nakis. Wa iyakun lan lamun ono opo mustasna iku min nakisin saking kalam nakis. Fa'ila mangka lapad ila iku kod algoita kod ulgiat teman-teman den anggurakan, iku kod ulgiat teman-teman den anggurakan. Berarti tidak membaca nasob lapad ilahnya itu. Wal amilulan utawi amil iku istaqola deweni opo amil, berdiri sendiri opo amil. Utawi contone iku kalam yakum ila abuka awalan lam yak iku kalam yakum ila abuka, lam yakum orang ngadeg ila abuka angin sopo bapa siro, lam yakum orang ngadeg ila abuka sopo bapa siro awalan ing dalam kawitane. Wala arolan orang ningali sopo ingsun ila ahoka, wala arolan orang ningali sopo ingsun ila ahoka angin ing sedulur siro. Kecepatan enggak? Alhamdulillah. Wala arolan orang ningali sopo ingsun ila ahoka ing sedulur siro mukbilan hale madab, mukbilan hale madab. Mukbilan hale madab. Jangan jauh-jauh dulu. Kita apa namanya? Kita jelasin lagi. Ini yang mana? Oh ini. Perhatikan. Yang pertama ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi, yang terakhir yang ketiga ada kalam nakis. Gimana yuk? Kalam nakis. Sarwa. Kalam, oh ini kalam nakis, kalam nakis, ya, kalam nakis. Lihat, wa iyakun ada, bisa wa iyakun. Kita memberikan kepahaman isinya, baiknya, nadomanya. Ada? Wa iyakun, lan lamun ana opo mustasna. Mustasna min nakisin saring saking kalam nakis. Apa yang dimaksud dengan kalam nakis? Kalam nakis ini nanti hukumnya qad ulgiat dianggurkeun, artinya tidak mengamal membaca nasob. Tidak mengamal membaca nasob. Apa sih kalam nakis? Kita lihat contohnya. Kalam nakis nih, perhatikan biar paham. Lam yakum illa abuka. Lam lakum orang ngadeg, orang bakal ngadeg illa abuka angin sapa bapak siro. Ini kedudukan pailnya mana? Halo?
Kedudukan fa'ilnya mana? Setiap fi'il pasti ada? Mana fa'ilnya? Ini ila buka. Lo kenapa enggak sebelum lafadila, malah jatuh setelah lafadila? Inilah yang dimaksud dengan kalam nafis. Makanya di sini enggak kalam kami ini sempurna, ada fi'il, ada fa'il sebelum lafadila. Understand? Oke. Ini namanya kalam nafis. Terus wala aroka ila wala aro ila aoka, orang ningali sapa ingsun ila aoka angin sedulur sira. Nah ini maf'ulnya aro, lam aro, pakai la nafi. La aro orang ningali sapa ingsun ila aoka. Nah ini menjadi maf'ul bih. Aoka dibaca nasab, ciri nasabnya pakai alif. Illa aoka. Ini disebut kalam nafis. Kenapa tidak jatuh setelah ini aja dulu gitu? Ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ul, baru pengecualian gitu. Ya. Mukbilan. Halaman. Wa bil mustasna wallahu alam bis. Manis seru ayo. Benar-benar nggak fokus saya belajar nih. Oke, kesimpulannya dalam istisna itu ada 3 ketentuan. Satu ada kalam tam ada kalam tam mujab, yang kedua ada kalam tam goer mujab. Ya, goer mujab. Kemudian kalam tam goer mujab terbagi 2 bagian, ada yang mutasil dan ada yang munqati. Terakhir yang ketiga ada yang disebut dengan kalam nakis. Ya, kalam nakis itu mustasnanya itu fa'ilnya itu setelah jatuh setelah mustasna, begitu aja. Mestinya ada fi'il, fa'il, baru ada istisna gitu. Itu kalam nakis. Sementara itu ya, kemudian yang apa namanya, tamujab itu wajib dibaca nasab, mustasnanya dibaca nasab. Kalau kalam apa, tam manfi goer mujab nanti tergantung. Ya, tergantung. Yang pertama, yang utama dijadikan badal. Kalau memang satu jenis. Ya, kalau memang satu jenis. Tetapi walaupun satu jenis boleh juga dibaca nasab. Tetapi dibaca nasab itu adalah lemah. Ya. Sekarang sebaliknya bagaimana? Oh, sebaliknya itu berarti dipilih baca nasab. Itu kalau kalam apa? Itu kalau kalam yang biaksi, yang wa masiwahu hukmu biaksi. Kalau kalam munqati, tidak satu jenis, itu milihnya dibaca, iya, dibaca nasab. Begitu. Mustasnanya itu dibaca nasab. Sekali lagi, kalau pembahasan istisna kita sedang membahas tentang lafaz yang jatuh setelah adat istisna. Adat istisna itu ada berapa? Ada 8. Dah, begitu. Gimana? Apalagi? Udah. Berdoa. Asyhadu an la Rabbing fa'na bima alamtana
Al-Fatihah.